warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Haji Syaifullah Kamali LC.M. Hum PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah Nahwu, dan yang berbahagia teman-temanku kelas 1A Tarjamah. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Lailatul Maufirah, kelas 1A Tarjamah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Nahwu dengan judul adjektiva. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang adjektiva atau biasa kita dengar dengan sebutan babun na'ti. Terbesit dalam benak kita, apa itu adjektiva atau yang biasa kita dengar dengan sebutan ma huwan na'tu. Dalam kitab The Matan of Al-Jurumiyah terdapat pengertian bahwasanya the na'at follows the case of what it is describing, whether that word be in nominative, in accusative, or in genitive, whether it be definite or indefinite. Di sini saya mengartikan bahwasanya adjektiva dalam bahasa Arab adalah nomina yang mengikuti nomina sebelumnya dalam kasus akusatif, nominatif, dan genitif, dalam keadaan ta'rif dan tak ta'rif. Di sini saya juga menambahkan bahwasanya adjektiva ini harus mengikuti keadaan nomina juga dalam segi gender dan bilangannya. Jadi, kalau nomina sebelumnya itu berkasus akusatif, maka adjektivanya pun harus berkasus akusatif. Kalau nomina sebelumnya itu maskulin, maka adjektivanya pun harus mengikuti, harus maskulin juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa macam nomina ta'rif. Macam yang pertama yaitu pronomina persona yang biasa kita dengar dengan sebutan ismul dhamir. Contohnya ana, anta. Sebenarnya banyak seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang kedua, yang disebut dengan nomina ta'rif juga nama diri atau yang biasa kita dengar dengan sebutan ismul alam. Contohnya, saya memberi contoh di sini Zaidun. Yang ketiga, yang disebut dengan nomina ta'rif yaitu nomina yang artinya belum jelas atau yang biasa kita dengar dengan sebutan ismul mubham. Di sini saya terdapat dua isim mubham itu, pronomina demonstratif atau yang biasa kita sebut dengan ismul isyarah, contohnya hadza. Lalu pronomina relatif yang biasa kita dengar dengan sebutan ismul mausul, contohnya allati. Selanjutnya yang disebut dengan nomina ta'rif yaitu nomina yang menggunakan alif lam ta'rif, yaitu ismul ladzi fihil alif wal lam, seperti ar-rajulu, al-kitabu. Jadi dalam nomina ar-rajulu terdapat alif lam ta'rif. Ini di awal, alif lam, ar-rajulu, al-kitabu. Di sini saya memberi contoh al-kitabu an-nafi'u, kitab yang bermanfaat. Di sini kata al-kitabu terdapat alif lam ta'rif. Macam yang kelima yang disebut dengan nomina ta'rif adalah nomina dalam konstruksi genetif yang salah satu nominanya bersifat ta'rif. Konstruksi genetif yang biasa kita dengar dengan sebutan susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Saya memberi contoh kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan nomina tak ta'rif. Lalu terbersit dalam benak kita, apa itu nomina tak ta'rif atau yang biasa kita dengar dengan sebutan ma huwan nakiratu. Nomina tak ta'rif adalah nomina yang tidak terdapat alif lam tapi dapat ditambah alif lam. Contohnya kitabun. Kitabun ini termasuk nomina tak ta'rif karena tidak terdapat alif lam. Namun kata kitabun ini dapat ditambah alif lam jika ditambah menjadi al-kitabu. Gitu.
Selanjutnya, saya memberi kesimpulan bahwasannya adjektiva itu harus mengikuti segala macam keadaan nomina sebelumnya dalam segi kasus, ketakrifan, gender, dan bilangan. Pertama, saya contohkan dalam kasus nominatif. Ja'a Muhammadun al-aqilu, yang artinya Muhammad yang berakal telah datang. Di sini, karena nomina sebelumnya berkasus nominatif dengan doma, maka adjektivanya pun harus berkasus nominatif, al-aqilu. Selanjutnya saya mencontohkan dalam kasus akusatif, Ra'aitu Muhammadan al-aqilah, yang artinya saya telah melihat Muhammad yang berakal. Di sini, karena nomina sebelumnya Muhammadan berkasus akusatif, maka al-aqilah adjektivanya pun harus mengikuti, harus berkasus akusatif juga. Jadi salah di sini jika Muhammadan, Ra'aitu Muhammadan al-aqilu. Salah karena di situ adjektivanya tidak mengikuti keadaan nomina sebelumnya. Selanjutnya, saya menerangkan pada kasus genetif. Masyaitu ma'a Muhammadin al-aqili. Saya telah berjalan bersama Muhammad yang berakal. Nah, di sini karena nomina sebelum adjektiva ini, nomina sebelumnya berkasus genetif, Muhammadin berkasus genetif, maka adjektivanya pun harus mengikuti, harus berkasus genetif. Muhammadin al-aqili. Jadi salah kalau Muhammadin al-aqilu atau Muhammadin al-aqilah. Selanjutnya, nomina ta'rif. Ishtaraitu al-libasa al-jamila, yang artinya saya telah membeli baju yang bagus. Karena di sini nomina sebelumnya itu nomina ta'rif menggunakan alif lam, maka adjektivanya pun harus menggunakan alif lam. Jadi salah kalau ishtaraitu al-libasa jamilan. Kenapa salah? Karena di sana adjektivanya tidak mengikuti macam keadaan nomina sebelumnya. Perlu kita ingat lagi, adjektiva harus mengikuti segala macam keadaan nomina sebelumnya dalam segi kasus, ketakrifan, gender, dan bilangan. Selanjutnya, pada nomina tak ta'rif. Ishtaraitu libasan jamilan, yang artinya saya telah membeli baju yang bagus. Karena nomina sebelumnya itu tak ta'rif, libasan, maka adjektivanya pun harus tak ta'rif, jamilan. Selanjutnya, adjektiva juga harus mengikuti keadaan nomina dalam segi bilangannya, harus sama antara tunggal, dual, dan jamak. Pada tunggal, ishtaraitu libasan jamilan, saya telah membeli satu baju yang bagus. Jadi, karena nomina sebelumnya ini tunggal, libasan, maka adjektivanya pun harus tunggal, jamilan. Salah kalau libasan jamila ini. Kenapa? Karena di sana adjektiva tidak mengikuti keadaan nomina. Pada dual, saya mencontohkan bahwa ishtaraitu libasaini jamilaini, yang artinya saya telah membeli dua baju yang bagus. Libasaini, karena nomina sebelumnya dual, libasaini, bilangannya dual, maka adjektivanya pun harus ikut dual. Pada jamak, ishtaraitu al-malabisa al-jamilata, yang artinya saya telah membeli beberapa baju yang bagus. Jadi, adjektiva ini selalu mengikuti keadaan nomina. Lalu pada gender juga harus mengikuti. Ishtaraitu libasan jamilan, karena nomina sebelumnya ini gendernya maskulin, maka adjektivanya pun harus maskulin. Nggak boleh libasan jamilatan. Yang benar libasan jamilan. Lalu ishtaraitu mir'atan jamilatan, yang artinya saya telah membeli kaca yang bagus. Karena mir'atan ini feminin,
maka adjektifanya pun harus ikut feminin. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.